Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Aulian. Saya akan menjelaskan hasil dari pembahasan mengenai jurnal yang telah saya interpretasikan, yaitu interpretasi sistem panas bumi di Sumbawa berdasarkan data gaya berat. Jurnal ini diteliti oleh Dian Nur Rizkyani dan Rustadi. Sistem panas bumi itu berasosiasi dengan sistem vulkanik akibat dari pergerakan lempeng tektonik, yang dimana Indonesia sendiri itu berada pada 3 lempeng besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia Pasifik, dan satu lempeng kecil di Filipina, bergerak 0 sampai 20 cm per tahun, yang dimana struktur geologi yaitu terkhusus sesar itu sangat berperan penting sebagai jalur yang permeable dalam sistem panas bumi. Nah, metode gaya berat itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan densitas batuan bawah permukaan yang membentuk sistem panas bumi. Nah, daerah penelitian pada jurnal ini itu terdapat di daerah Kecamatan Sumawa yang memiliki 3 manifestasi panas bumi, yaitu Lombongo, Pangi, dan Libungo. Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan struktur sesar atau SVD, membuat model bawah permukaan yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi, dan dapat menginterpretasikan sistem panas bumi dan Sumawa. Selanjutnya itu peta geologi daerah Sumawa dapat kita lihat di sini bahwa peta geologi ini menampilkan persebaran jenis batuan di daerah penelitian dengan skala 1:85.000. Di bagian barat laut itu dapat kita lihat didominasi oleh warna hijau muda yang diketahui bahwa merupakan jenis aluvial, yaitu endapan termuda yang tersebar di sepanjang lembah dan dataran rendah Sungai Bone. Nah, di tengah peta itu dapat kita lihat terdapat zona kuning oranye yang merupakan aliran piroklastik dan lava andesit Pinongo, yang merupakan hasil dari aktivitas vulkanik dari pusat erupsi Pinogoid dan Balanga. Bercak biru kecil di tengah itu menandai keberadaan batu gamping Tadaka. Batuan sedimen yang muncul ke permukaan akibat pengaruh gaya tektonik. Nah, batuan merah gelap itu dapat kita lihat itu merupakan jenis diorit dan granit bone, serta coklat tua yaitu lava andesit dasitan Bilunggala, yang merupakan jenis batuan tertua yang mendominasi bagian timur dan tenggara. Yang dapat kita lihat kembali terdapat garis-garis hitam tebal itu menggambarkan patahan sesar utama yang memotong daerah ini dengan arah dominan barat laut Tenggara. Selanjutnya itu geologi dan stratigrafi. Nah, diagram stratigrafi ini itu memperlihatkan urutan pembentukan batuan dari yang paling tua hingga yang termuda berdasarkan skala waktu geologi. Batuan tertua adalah lava andesit, dasitan Bilunggala, dan batu gamping Tadaka yang terbentuk dari zaman tersier sampai Miosen. Di atasnya secara berurutan terdapat granit bone, diorit bone, lalu lava andesit Pinongo tua, aliran piroklastik Pinogo, dan lava andesit Pinogo muda yang semuanya itu terbentuk pada zaman tersier Pliosen sebagai produk aktivitas vulkanik dari pusat erupsi yang sama. Paling atas dapat kita lihat yaitu endapan aluvial yang terbentuk pada kuarter Holosen berupa material lepas hasil erosi dan pengendapan sungai. Nah, diagram ini itu menjadi dasar untuk memahami urutan lapisan dalam melakukan pemodelan bawah permukaan. Nah, gambar 3 dimensi ini menampilkan relief topografi daerah penelitian dengan rentang ketinggian 0 hingga 340 meter di atas permukaan laut. Nah, warna biru tua itu menunjukkan wilayah paling rendah atau dataran pesisir, berangsur berubah ke hijau dan kuning untuk dataran menengah, hingga warna di puncak perbukitan. Nah, titik-titik kuning ini menunjukkan lokasi stasiun pengukuran gaya barat yang tersebar merata di seluruh area survei dengan jarak antar titik sekitar 100 meter. 2 titik merah besar menandai lokasi manifestasi panas bumi, yaitu mata air panas Lombongo di bagian tengah utara dan mata air panas Libungo itu di bagian barat selatan. Bentuk topografi yang bergelombang ini dapat mencerminkan kontrol struktur geologi yaitu sesar dan lipatan serta proses vulkanik yang membentuk landscape di Sumawa. Nah, kelompok Lombongo ini itu berada di daerah manifestasi Lombongo, kelompok Pangi itu berada di sekitar mata air panas Pangi, dan kelompok Libungo itu berada di sekitar mata air panas Libungo. Selanjutnya, metodologi penelitian itu melakukan koreksi bacaan alat, koreksi lintang, koreksi udara bebas, koreksi butir dan medan, analisis spektrum, pemisahan anomali,
analisis SVD, dan terakhir yaitu pemodelan 2 dimensi dan inversi 3 dimensi. Nah, sekarang kita bahas satu, yaitu peta anomali Bouguer overlay peta geologi. Nah, peta ini memperlihatkan nilai anomali Bouguer lengkap yang ditumpangkan di atas peta geologi dengan skala 1:62.500. Gradasi warna dari biru ke hijau itu menunjukkan nilai rendah, yaitu di angka 75,8 sampai dengan 79,5 mgal. Di bagian barat dan tenggara menuju merah muda, nilai itu menjadi tinggi di angka 90,9 sampai 111,2 mgal. Di bagian utara dan selatan itu dapat mencerminkan perbedaan adanya densitas batuan di bawah permukaan. Area anomali rendah di bagian barat dan tenggara itu berkorespondensi dengan batuan aluvial dan piroklastik yang memiliki densitas rendah. Sementara anomali tinggi di utara dan selatan itu dapat mengidentifikasikan keberadaan batuan baku padat seperti diorit dan lava andesit. Nah, inset di kanan bawah itu menunjukkan distribusi titik pengukuran dalam tampilan 3 dimensi. Selanjutnya terdapat garis kontur dengan interval 2 mgal membantu memperlihatkan gradien anomali yang berkaitan dengan struktur geologi di bawah permukaan. Gambar 5 sampai 8 ini 1 sampai 4 itu merupakan grafik spektrum. Nah, keempat grafik ini merupakan hasil analisis spektrum transformasi Fourier pada 4 lintasan pengukuran. Nah, sumbu horizontal K itu menunjukkan bilangan gelombang, sementara sumbu vertikal LNA itu menunjukkan adanya logaritma natural amplitudo energi gelombang. Nah, setiap grafik ini itu dapat menampilkan dua kelompok titik, yaitu biru regional dengan gradien kemiringan lebih curam yang mewakili anomali dari kedalaman lebih besar, dan merah residual dengan gradien lebih landai yang mewakili anomali dangkal. Perpotongan antara kedua garis regresi linier yang disebut nilai cut-off. Nah, yaitu batas pemisah antara zona regional dan zona residual. Dari keempat lintasan itu diperoleh cut-off berturut-turut dari 0,0037, 0,0024, 0,0040, dan 0,049, sehingga rata-rata lebar jendela itu sekitar 17 kali 17 dengan spasi grid 100 meter, dan kedalaman rata-rata zona regional adalah 800 meter dan zona residual 200 meter. Selanjutnya yaitu peta anomali regional overlay peta geologi dan peta geologi. Nah, dapat kita lihat peta anomali regional ini itu merupakan hasil dari pemisahan komponen panjang, gelombang rendah, frekuensi rendah dari anomali Bouguer menggunakan filter moving average 17x17. Nah, anomali regional ini dapat mencerminkan variasi densitas batuan pada kedalaman lebih dari 800 meter. Nah, pola warna yang relatif lebih halus dan gradual dibanding peta Bouguer itu menunjukkan respons dari struktur geologi yang dalam dan luas, seperti adanya zona basement dan intrusi besar. Anomali regional berkisar antara 71,8 hingga 111,1 mgal itu menunjukkan pola gradien tinggi rendah yang konsisten dari barat ke timur, serta mengindikasikan perbedaan mendasar antara batuan sedimen aluvial di barat yang memiliki densitas rendah dan batuan beku masif di timur yang memiliki densitas tinggi, yang menjadi merupakan kerangka tektonik besar di daerah Sumawa. Selanjutnya yaitu analisis sektor vertikal derivatif atau SVD. Nah, anomali residual ini diperoleh dari pengurangan nilai anomali Bouguer dengan anomali regional, sehingga mencerminkan variasi densitas pada kedalaman dangkal sekitar 200 meter dengan pola warna yang lebih berisik dan bervariasi dibandingkan dengan peta regional dengan nilai antara minus 81 hingga plus 6,1 mgal yang mencerminkan keberadaan tubuh batuan dangkal dan struktur geologi lokal. Zona merah atau anomali residual positif itu menunjukkan batuan dengan densitas lebih tinggi dari sekitarnya seperti intrusi batuan beku lokal, dan sebaliknya zona biru dapat kita lihat itu merupakan anomali residual negatif yang mengindikasikan material lebih ringan seperti zona alterasi. Nah, peta SVD ini itu digunakan untuk mempertegas batas-batas lateral anomali dan mengindikasikan adanya sesar. Nilai anomali SVD sekitar 0,2 hingga 0,3 itu
menunjukkan garis hitam berliku yang merupakan menjadi kontur zero SVD yang menjadi posisi di mana turunan kedua vertikal itu dapat berpindah tanda. Selanjutnya dapat kita lihat yaitu pemodelan dua dimensi lintasan A dan B. Nah, ini gambar ini merupakan terdiri dari bagian atas dapat kita lihat nilai gravitasi observasi titik hitam dan nilai gravitasi kalkulasi garis merah dengan nilai error RMS 2207 mgal yang menunjukkan kecocokan model yang cukup baik. Selanjutnya itu pemodelan dua dimensi EF itu serupa dengan lintasan AB yang merupakan nilai gravitasi observasi versus kalkulasi dengan error RMS 1501 mgal dan lebih akurat dibandingkan dengan lintasan AB. Selanjutnya itu pemodelan inversi tiga dimensi. Dapat kita lihat gambar tiga dimensi ini menampilkan hasil pemodelan inversi yang menggabungkan kedua lintasan AB dan EF secara bersamaan. Tampilan berbentuk dua panel tegak lurus itu menciptakan sudut pandang volumetrik ke dalam bumi. Warna merah oranye itu dapat menunjukkan zona densitas tinggi, yaitu jenis batuan beku kompak. Hijau kuning merupakan densitas menengah, sedangkan ungu biru di tepi kiri lintasan AB itu mengindikasikan zona densitas sangat rendah yang kemungkinan berkaitan dengan material alluvial tebal dan zona berongga atau terisi oleh fluida. Selanjutnya yaitu model tentatif sistem panas bumi lintasan AB. Nah, ini adalah gambar paling komprehensif dalam jurnal. Nah, ini merupakan interpretasi sistem panas bumi. Terdapat reservoir dengan kedalaman 2 km yang menjadi zona penyimpanan fluida panas bumi yang dikontrol oleh sesar Gorontalo yang mengatur sirkulasi air masuk. Lalu dapat kita lihat terdapat caprock dengan kedalaman 1.200 meter yang merupakan komposisinya itu lava andesit dasitan dengan densitas 2,9 gr per cc dengan tebal 100 meter. Batuan penutup yang menjadi pencebak fluida. Lalu terdapat head source dengan kedalaman 2000 meter yang menjadi sumber panas berada di bawah basement dengan memanaskan fluida dalam reservoir. Nah, dapat kita lihat ini ada mata air panas Libungo yang muncul sebagai manifestasi permukaan dari sistem ini. Nah, kesimpulannya itu anomali Bauger itu rendah di barat dan tenggara, sementara akan tinggi di udara dan selatan. Sementara sesar SVD itu berkorelasi dengan sesar geologi mengindikasikan mata air panas Libungo dari aluvial hingga batu gamping yang muncul sebagai akibat dari adanya sistem tektonik. Dan keempat yaitu head source dengan besar 2000 meter, caprock lava andesit dasitan 1200 meter, dan reservoir 2 km. Nah, rekomendasi lanjutan dari survei ini yaitu survei lanjutan di daerah Tenggara untuk prospek panas bumi, pangi, dan potensi tambahan. Sekian hasil dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Dan jurnal ini kami ambil dari peneliti sebelumnya yaitu Dian Nur Rizkyani dan Rustadi dengan jurnal Geofisika Eksplorasi volume 5 tahun 2019. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.